alal mu'minin, bukan alal muslimin. Alal mu'minina kitaban mauquta. Jelas ya? Nah, nanti terdoronglah ya untuk meningkatkan kuantitas sholatnya. Pengen tambah tuh, bukan hanya yang fardunya. Maka di situ nanti ada ciri iman juga melekat ke dalamnya. Nah, kemudian di atas itu nanti ada muttaqin. Ya, muttaqin itu bukan hanya beriman, tapi mencoba terus menaikkan level imannya. Tadi, ketika dia sudah menjaga sholatnya diisi pakai imannya dengan standar keimanan, lalu dia mencoba menaikkan standar itu. Jadi kalau orang lain 5 waktu saja misalnya, yang ini coba tambah dengan sunnahnya. Dia bangun malam tahajud, dia kerjakan sholat duha, kan? Nah, itu levelnya naik dari mukminin menjadi muttaqin. Jelas? Nah, kita di Ramadan ini dinaikkan levelnya dari sekedar iman jadi takwa, dinaikkan levelnya. Karena itu panggilan puasa standarnya level iman, bukan level Islam. Ya, karena Islam itu formal, kita beragama, menuhankan Allah, siap berkomitmen. Nah, kesiapan berkomitmen itu diisinya dengan iman. Jelas ya? Nah, dengan iman itulah kita dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa. Jadi kalau nggak ada iman susah meresponnya. Susah. Imannya tipis, lemah, sinyalnya lemah, redup aja. Nah, itu biasanya menghadapi Ramadan saja sudah malas. Kalau dia mengaku Islam tapi antipati, tidak peduli dengan Ramadan, nah ini tandanya imannya bermasalah. Jelas ya? Karena Ramadan itu panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan aslamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak semua orang yang mengklaim Islam itu ya hadir iman dalam dirinya. Jelas ya? Hadir iman dalam dirinya. Dalilnya apa? Quran surah 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, jadi kalau belum hadir iman dalam dirinya, meresap pada jiwanya, bukan cuma di lisan, itu muslim. Baru formal dengan lisannya kalimat syahadat diucapkan. Nah, kalau belum sampai ke jiwa, belum terdorong tuh salat gitu kan. Makanya ada yang mengaku muslim tapi enggak salat. Ada yang mengatakan muslim tapi tidak puasa. Nah, ini sudah viral 15 abad yang lalu kisah ini dan Allah berikan statement yang jelas di situ. Kemudian dengan panggilan iman kita diminta menunaikan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum itu untuk naikin level dari sekedar iman, mukmin menjadi muttaqin. Karena itulah level ibadah kita dinaikin dari porsi biasa. Ya, kita dimotivasi untuk bangun malamnya, tunaikan tarawih malamnya kemarin ya sampai terus malam ini kita tambah lagi dengan tahajud, lalu tutup dengan witir gitu kan, teruskan, kemudian ditambah lagi dengan kebiasaan menghidupkan Al-Quran dengan sedekah, karena mau dinaikin levelnya dari sekedar mukmin jadi apa? Muttaqin. Nah, nanti setiap kenaikan level ini itu dampaknya, bahasa kerennya feedbacknya dia itu terus bertambah juga sepadan dengan keadilan Allah. Tidak mungkin orang di atas standar mendapatkan pemberian standar, itu mustahil. Mustahil. Ya. Nah, saya beri contoh misalnya tentang rezeki ini. Kalau belum di level 1 muslim itu standar biasa nanti dapat. Tapi terjaga, penjagaannya tipis. Ya. Misal, cari rezeki ini ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Cari makan dengan yang halal dan hasilnya dapatkan dengan cara yang terbaik. Itu nanti rata. Muslim, non-muslim rata. Tapi orang Islam karena sudah bertuhan, menuhankan Allah, ada penjagaan kehalalan dalam dirinya. Tapi masih rentan dengan godaan. Karena jarang sholat misalnya, kan? Karena jarang sholat, maka an-nahyu anil fakhsya wal munkarnya tipis. Masih rentan tergoda dengan korupsi, kan? Masih rentan tergoda dengan sogokan. Nah, kalau naik level dia kepada standar iman, nah itu makin kuat. Jadi untuk digoda itu setannya butuh berlapis-lapis, pangkatnya harus naik tuh. Ya, dari pangkat sersan minimal dia harus perwira pertama tuh ngegoda itu. Ya. Setan pangkat mayor misalnya kan. Nah, baru bisa berpengaruh tuh. Ya, baru bisa berpengaruh. Tapi kalau dia naik lagi levelnya ke muttaqin, nah setannya nggak biasa. Levelnya harus naik lagi di atas itu, lebih tinggi lagi. Dan pemberian Allah pun tidak biasa.
Ketika masuk pada kategori iman, pindah ayat kan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah dekatkan rezekinya, Allah dekatkan kepada yang berkah. Jadi kalau imannya makin kuat, yang dicari keberkahannya. Bukan cuma sekedar dapat. Ya, asas manfaatnya ada nggak? Ada asas manfaat tuh. Makan tuh bukan sekedar ingin, pengen ini, pengen itu gitu. Tapi manfaatnya apa? Bagi tubuh bagaimana? Dibutuhkan nggak? Yang penting minum tuh menghilangkan haus, bukan bagaimana jenis makanannya. Nah, itu standar iman. Nah, kalau sudah takwa, dibuka lagi oleh Allah. Yang tadi baru ard, sekarang sama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Perhatikan. Muslim, iman, takwa. Ketika masuk takwa, tambah lagi. Walau anna ahlal qura, Quran surah 7 ayat 96. Amanu plus wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Dibuka pintu keberkahan langit dan bumi. Kalau sudah dibuka, akses mudah semua. Ya, akses rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu ditambah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya kan? Apalagi kebahagiaan datang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi semua ditambah, tambah. Nah, karena itu akses kita saat menunaikan ibadah puasa meningkat. Coba deh direnungkan sampai di hari ini. 2 hari lagi kita mau selesai insyaallah. Sampai hari ini. Biasanya kalau di luar puasa mau makan nyari sendiri nggak? Bandingkan dengan saat puasa. Tuh, lebih gampang mana? Puasa. Lebih banyak mana? Ya, jangan gambarkan di Mira lah di sini gitu ya. Yang menunya alhamdulillah Allah kirimkan lebih dari baik gitu, artinya istimewa gitu kan. Antum keluar saja, coba di masjid-masjid itu melimpah kalau Ramadan. Ya. Menu apapun gitu, dari mulai sahur sampai buka. Jadi sebetulnya Allah tunjukkan tuh, kalau sampai sebulan ditunjukin belum yakin, ada yang salah, error tuh dengan imannya itu. Error itu. Kenikmatan enak gitu, istirahat enak, tidur enak, hidup teratur, badan sehat, rezeki melimpah, mengalir, ditunjukin. Lebih bahagia mana? Saat Ramadan atau di luar Ramadan? Saat Ramadan. Walaupun kita banyak ibadah, tapi hatinya lebih tenang. Ya kan? Malam-malam berjihad, ya kan? Subuh-subuh jadi syahid, pada tidur itu. Syahid temporer gitu kan, udah gitu bangun lagi. Enak baca Qurannya, nambah, makannya nambah, gitu kan? Minumnya nambah, olahraga nambah. Tuh argi di luar Ramadan nggak bisa begitu tuh. Nah, Ramadan bisa senderan. Tuh, ya. Itulah kenikmatannya saat takwa itu meningkat. Nah, ini suasana ini bawa keluar Ramadan 11 bulan berikutnya. Jadi dibikin yakin oleh Allah, jangan dibikin lupa. Allah sudah ngasih ingat, manusianya lupa. Ya, itu poinnya, ya. Nah, di atas itu nanti ada muhsinin, ihsan. Nah, level ihsan itu bukan ihsan ini ya. Nah, tapi sifat namanya yang melekat. Kalau punya sifat bagus. Level ihsan itu artinya meningkatkan ketakwaannya dengan merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini level yang luar biasa. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis riwayat Muslim. Sanadnya tersambung ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ta'budallaha, engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Oh, ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan engkau merasa diawasi oleh Allah walaupun engkau tak mampu melihatnya. Nah, itu ihsan. Jadi salat mau ada orang enggak ada orang, yang penting kita merasa Allah lihat. Makan Allah lihat. Kerja Allah lihat. Makanya orang kalau kerja merasa dilihat Allah enggak akan korupsi. Enggak akan korupsi. Ya kan? Enggak akan berzina. Tidak akan nyontek, ya, tidak akan bikin hal-hal kriminal. Itu sudah standar itu. Itulah sifat ihsan. Ya, makanya penting bagi kita menghadirkan sifat itu sehingga membuat kita semakin lebih baik. Berislam itu pasti baik. Gak ada orang masuk Islam gak baik tuh, gak ada. Ya, kecuali yang Islamnya tidak maksimal. Ya, Islamnya tidak optimal. Baik. Kemudian yang terakhir yang kita bahas sekarang
Nah, di atas itu ada namanya muhibbin, para pecinta. Nah, levelnya bukan hanya ingin dilihat, tapi gimana caranya ketika dilihat itu Allah senang dengan amalan saya. Nah itu. Gimana caranya saya baca Quran bukan merasa hanya dilihat Allah, tapi Allah cinta dengan apa yang saya baca. Makanya baca Quran nggak sembarangan. Kan? Pegang mushaf aja beda kok. Sekarang orang macam-macam pegang mushaf itu. Ya, orang-orang yang muhibbin, yang ingin meraih cinta Allah, dia cara memegang mushaf itu udah lain. Cara masuk masjid itu sudah beda. Cara menyikapi waktu sholat sudah lain. Karena dia merasa ingin dicintai Allah, maka dia persiapkan. Laisa kamitslihi syai', enggak ada bandingan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya berikan satu permisalan saja, contoh. Anda kalau ingin bertemu dengan orang yang paling dicintai, kira-kira penampilan bagaimana? Rozik mana? Oh. Gimana tuh? Kalau ingin bertemu dengan yang paling dicintai, nggak akan sesantai Argi itu, nggak akan kayak gitu. Pasti penampilan diperbaiki itu, ya, lebih indah lagi, lebih bagus lagi, suara aja diatur-atur mau nelpon, gitu kan? Udah lain, kalimat ditata, ya, nggak pernah main layangan bilang sayang, gitu kan? Udah lain tuh ke anak. Jadi semakin tinggi rasa cinta, semakin kuat perhatian, itu standar. Nah, dengan cara berpikir yang sama, tapi tidak dengan cara berperilaku. Karena laisa kamitslihi syai', dengan Allah itu mesti istimewa, nggak boleh disamakan apapun itu bentuknya. Maka orang-orang yang mencintai Allah, standar dia beribadah itu udah lain. Nah, kalau sudah dapat cinta Allah, itu raihannya tuh luar biasa. Otomatis ampunan diturunkan. Ya, kalau sudah Allah sudah cinta, yang pertama dikasih itu bukan dunia, karena dunia kecil. Ya, dunia itu kecil. Yang besar tuh duni. Mana duni? Dunia mana? Badannya besar tuh. Ya. Dunia itu sangat kecil sekali. Ya, kalaulah ada manfaat di situ, ya, sebesar sayap nyamuk aja misalnya atau lalat saja. Kalaulah ada manfaatnya, bagi umat Islam tuh nggak sepadan. Ya, saking kecilnya dunia karena ditinggalkan. Antum semewah-mewahnya dapat dunia, jadi kecil. Ketika meninggal tuh hilang. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan anggap dunia. Jangan berlebihan anggap dunia tuh, ya. Biasa aja, karena apa yang dicari itu ditinggalkan. Jadi kalau ada orang mencari terlalu serius pada yang ditinggalkan, itu masalah. Kecuali serius mencari dunia sebagai instrumen alat untuk meraih akhirat. Jadi orientasinya kemana? Ke akhirat. Nah ini poinnya. Yang pertama Allah berikan adalah ampunannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, tadi yang saya baca, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Udah. Jadi yang pertama Allah kasih itu ampunan dari semua dosa. Kalau sudah enggak ada dosa, dijaga maksudnya oleh Allah dari perbuatan dosa, maka semua dikasih. Sifat baik dikasih, doa belum minta udah dijawab, sepanjang ada harapan-harapan itu semua dibukakan pintunya. Itulah rasa cinta yang bisa kita dapatkan. Untuk itu, insya Allah materi subuh ini kita akan belajar tentang cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Kalau kita mau belajar dan ingin meraih sesuatu, selalu pasang target itu yang tertinggi. Karena kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu super maksimal. Jelas ya? Jadi kalau kita pengen ngerjakan apapun, pasang yang tertinggi. Misal, kuliah nih, berapa IPK tertinggi? 4 misalnya. Maka targetkan oleh kita 4. Jelas? Karena kemampuan kita itu Allah berikan sampai ke situ. Bergantung pada ikhtiar kita, kesungguhan kita, kemauan utama kita. Kalaupun nanti nggak nyampe ke situ, karena tingkat ikhtiarnya nggak maksimal, saya kan? Maka standar turunnya itu jelas 3,5, ya kan? Jelas standarnya karena pasang targetnya tinggi, dampak ke kidanya adalah persiapannya pun lebih maksimal. Sama kalau kita pasang targetnya di muhibbin, nyangkut-nyangkutnya di muttaqin atau paling rendah mukminin. Ya, jadi kalau dipasang targetnya itu paling minimalis, untuk menjangkaunya nanti satu menjaganya tidak mudah, dan kalau nyangkut itu persoalannya serius nanti. Ya.
Ada orang Arab Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Oh kama qala ya Rasulullah dullana." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan pada kami ya amalan basita atau kama qala, amalan yang sederhana yudkhilunil jannah. Yang penting aku bisa masuk surga. Dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah atau kama qala. Ini pintar ini. Modal dikit keuntungan pengen banyak. Enggak usah rumit-rumit ya Rasulullah. Enggak usah yang susah-susah, sederhana aja, yang penting ke surga. Kan intinya surga ya Rasul. Nah ini orang desa datang ke Nabi, konsultasi. Dulu orang Baduy itu pinter-pinter, banyak sekali hukum-hukum turun karena pertanyaan orang Baduy dulu tuh. Jadi jangan anggap rendah orang desa. Jangan anggap rendah orang desa itu. Ya, keutamaannya banyak. Masya Allah. Orang-orang yang kebanyakan tawadhu, ya kan? Apa adanya, ya kan? Apa adanya itu kan jauh dari riya, jauh dari sombong. Makanya kalau ada orang tinggal di desa sombong, bukan orang desa tuh. Awas ya, karena ciri khas. Nah, kemudian ketaatannya tinggi. Nah, dia tanya tadi seperti itu, maka Nabi ajarkan kamu cukup sholat saja wa kama qala. Yang fardu aja. Ya, yang fardu. Tidak perlu kerjakan yang sunnah kalau pengen cukup ke surga. Yang kedua, puasanya Ramadan aja. Yang ketiga, kalau ada harta lebih zakat. Udah. Illa antatawwa, kecuali engkau pengen naik di atas level itu. Nah, kemudian jaga diri dari maksiat. Tiba-tiba orang itu komen begini, ya, komen dia. Ya Rasulullah SAW, oh kama qala, saya akan kerjakan yang itu dan saya akan jauhi maksiat. Ya kan? Fantolak kok dia pergi. Lalu Nabi komen, perhatikan komen Nabi ini. Itu langsung like kemudian subscribe. Kata Nabi itu gini, ya. Aflaha in sadaqa au dakhalal jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen pada perkataannya, dia berpotensi masuk surga. Berpotensi masuk surga, ya kan? Tapi surganya kan nggak disifati, artinya surga standar yang biasa aja. Ya, ke surga. Tapi surganya apa? Yang standar. Standarnya tetap surga. Yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi orang ini, lihat perkataannya, saya akan jaga yang fardu itu, saya nggak bisa kerjakan yang sunnah tambahannya, tapi saya akan jaga diri dari maksiat. Perhatikan, catat kalimat ini. Ya, saya kerjakan yang fardu, saya tidak tambah dengan yang sunnah. Tolong dilihat asbabul wurudnya, jangan cuma sampai situ paham ya. Karena tinggalnya di mana tadi? Desa Baduy. Orang Baduy Arab, desa Arab beda dengan desa kita. Baduy di Arab itu artinya tinggalnya di padang pasir. Sudah pernah ke padang pasir belum? Nah, padang rumput kan sudah pernah kan? Kemarin kita ke bukit ke atas kan padang rumput, sapi banyak, ya kan? Makan rumput di mana aja, nyebar. Kita baru datang dia udah lewat, lirik sama Sidki. Oh, gitu kan? Lewat lagi tuh. Padang rumput, rumputnya banyak. Di padang pasir cari sapi, nggak ketemu. Nggak ketemu. Kenapa? Karena medannya tidak mudah, nggak sama. Kalau sudah badai, itu pasir bisa pindah, bikin gunung di tempat lain. Tuh. Pernah tuh ke Sahara itu, naik ke atas itu nggak mudah. Ban mobil besar sebagus-bagusnya dikempesin dulu buat ke atas. Ban dikempesin tuh buat naik ke atas, ya kan? Yang nggak kempes cuman unta naik ke atasnya. Yang paling menarik kalau sudah ada badai, ini misalnya pasir begini nih, kayak ombak-ombak di laut aja. Kena sama angin besar, pindah ke tempat lain, jadi gunung lain, jadi bukit. Ya. Kadang-kadang bisa kamuflase. Ya. Kamuflasenya bagaimana? Kita nggak tahu bahwa yang pasir itu misalnya ada batunya atau tidak tuh.